Bismillahirrahmanirrahim. 9. Adab suami terhadap istri dalam Islam. Dalam hubungan suami istri, seringkali mengalami kekeliruan mengenai hak dan kewajiban. Selama ini, nilai-nilai yang marak di masyarakat adalah istri dituntut untuk mentaati perintah suami tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak istri. Agama Islam sendiri mengajarkan kedudukan suami dan istri dalam sebuah pernikahan, yaitu sama dan setara. Sebab, saat hak dan kewajiban terpenuhi, tentu akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab Fid Din, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai apa saja adab seorang suami terhadap istrinya. Namun sebelum lanjut, sudikah kiranya untuk klik tombol like-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan untuk channel kecil kami sehingga menjadi besar manfaatnya untuk orang banyak dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Adab suami terhadap istri, yakni berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri. Bentuk adab suami terhadap istri. Ada beberapa bentuk adab suami yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Jika adab ini dikerjakan atas seizin Allah, maka para suami akan dicap sebagai suami ideal. Pertama, memperlakukan istri sebaik-baiknya. Seorang suami haruslah mempunyai sifat serta perilaku yang baik kepada istrinya. Ditambah lagi, dengan ikatan suci pernikahan, maka ketika itu pula suami berjanji, tak hanya di hadapan keluarga, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membahagiakan istrinya. Sebagaimana At-Tirmizi meriwayatkan dari Nabi SAW, ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka itu bagaikan tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka pun tidak boleh memasukkan siapa yang tidak kalian sukai ke tempat tidur dan rumah kalian. Ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dengan mencukupi pakaian dan makanan mereka. Kedua, menjadi kepala rumah tangga yang bijak. Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah selalu adanya musyawarah. Setiap keputusan yang menyangkut rumah tangga sebaiknya dimusyawarahkan dengan sang istri dan mendengarkan pendapatnya. Kemudian yang terpenting, seorang pemimpin harus menjaga keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingatkan istri dan anak untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 3. Memberi nafkah kepada keluarga. Pemberian nafkah adalah bentuk keseriusan dari seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga. Suami harus benar-benar serius memperhatikan sandang,
pangan dan papan bagi istri dan juga anaknya. Suami yang tulus dan ikhlas mencari rizki untuk keluarganya, entah itu banyak ataupun sedikit, sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada, maka Allah menggantinya dengan balasan luar biasa di dunia dan juga di akhirat. Seperti perkataan beberapa hadis Nabi di bawah ini. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Hadis riwayat Muslim nomor 995. Sedangkan dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 56. Keempat, membantu pekerjaan rumah. Ada persepsi umum yang mengatakan bahwa suami bekerja di luar rumah dan istri harus bekerja mengurus rumah. Jika hal itu terjadi, ada kesalahpahaman yang patut diluruskan. Suami istri adalah partner yang bersama-sama menjalankan sebuah rumah tangga. Keduanya dianjurkan untuk saling membantu pekerjaannya masing-masing jika memang harus dilakukan. Berkaca dari rumah tangga Rasulullah, di tengah kesibukannya berdakwah, beliau tidak lupa mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyiapkan makanan, menjahit sandal, dan lainnya. Seperti hadis berikut. Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumahmu?" Aisyah berkata, "Ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kelima, memiliki etika yang baik. Etika yang baik di sini berkaitan dengan ucapan, tindakan, sikap, dan sifat. Salah satu bentuk etika yang baik adalah tidak melakukan kekerasan atau KDRT. Seperti Rasulullah yang tidak pernah memukul pembantunya, terlebih istrinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, baik itu pelayan beliau maupun perempuan, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2328. Bahkan Rasulullah mengingatkan para suami untuk tidak memukul istri mereka dan menyindir mereka yang melakukannya. Beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, sedangkan di penghujung hari ia pun menggaulinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5204. Keenam, menggunakan cara baik untuk menasihati istri. Khusus untuk suami, jika istri melakukan kesalahan, hendaklah bersabar. Jika kesalahan yang dilakukan istri tidak ditanggapi dengan bijak, justru akan melukai hati istri dan memperkeruh suasana. Adapun hadis yang menjelaskan sebagaimana cara menasihati perempuan yang benar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Istri itu terkadang seperti tulang rusuk yang bengkok dan keras. Jika kamu luruskan, maka bisa mematahkannya. Jika kamu biarkan dan tetap menikmatinya, maka kamu menikmati seseorang yang ada kebengkokan, kekurangan dalam dirinya." Sahih Bukhari nomor hadis 5239. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, jika ingin menasihati istri, hendaklah dengan cara yang baik. Jika suami terlalu kasar, maka akan ada perasaan yang patah dari istrinya. Ketujuh, tulus mencintai istri. Seorang istri akan senang jika ia dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan karena harta, rupa atau nasabnya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mencintai istrinya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi. Suatu ketika, Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Dari kalangan laki-laki, tanya Amr. Beliau menjawab, "Bapaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Setia pada istri. Kesetiaan adalah suasana hati yang tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Dalam kehidupan rumah tangga, kesetiaan adalah keinginan untuk tetap berpegang pada komitmen yang sudah disepakati, bertahan dalam suka maupun duka, untuk mewujudkan harapan dan impian keluarga, dengan segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. Suami istri haruslah berkomitmen menjaga kesetiaan satu sama lain, apapun badai yang menerjang. Suami istri harus selalu bersama untuk melewatinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.